Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Februari 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang ada dalam surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki tafsir rinci dari surat Al-Mutaffifin ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Sampai mana kita? Sampai wail. Hari ini kita akan membahas napa? Lil mutaffifin. Wail, masih ingat kemarin apa? Celaka, binasa, rugi, hancur. Ya, pokoknya hal-hal yang mengerikan. Ya. Bagi siapa? Bagi al-mutaffifin. Bagi al-mutaffifin. Kalau kita baca Quran terjemah, maka kita akan temukan
Al-mutaffifin adalah orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang. Secara bahasa, al-mutaffifin punya akar kata. Ada beberapa versi yang dibawakan oleh para ulama ahli bahasa Arab. Salah satu yang mereka bawakan, al-mutaffifin, itu dari kata tafifun. Dari kata apa? Tafif. Tafif, kalau kita buka kamus, artinya itu sedikit. Artinya apa? Sedikit. Remeh. Apa? Remeh. Itu arti dari tafif. Kenapa kok orang-orang yang curang itu diistilahkan dengan al-mutaffifin? Karena kebiasaan mereka itu melakukan perbuatan curang dalam bentuk atau nominal yang apa? Yang sedikit, yang remeh. Makanya kalau diperhatikan orang-orang yang curang dalam timbangan itu, curangnya itu hampir-hampir nggak ketahuan. Saking apanya? Saking sedikitnya. Bagus apa jelek? Kan cuma sedikit. Justru itu menunjukkan betapa hinanya mereka. Kok bisa Ustaz? Menunjukkan betapa hinanya mereka. Kok bisa? Karena demi mendapatkan sesuatu yang sedikit dan remeh, mereka rela untuk mendapatkan ancaman dari Allah Rabbul Alamin di dalam firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Biasanya kalau memainkan timbangan itu sekilo jadi berapa? 9 on. Berarti kan cuma 1 on. Yang kalau dirupiahkan jadi berapa? 500 rupiah mungkin, atau 1000 rupiah. Jenengan punya 1000 rupiah itu buat apa? Mendoan. Kalau jenengan kehilangan uang 1000 rupiah, bikin pengumuman? Dah. Karena remeh. Bayangkan, demi mendapatkan 1000 rupiah dengan cara yang curang, dia masuk dalam kategori al-mutaffifin yang terancam dengan wail. Yang itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Begitulah salah satu cara Allah untuk menumbuhkan perasaan jijik, perasaan benci kita kepada perbuatan curang. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat lahir ke muka bumi, kita ini dibekali yang namanya nopo? Setiap bayi yang lahir dikasih nopo? Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan membawa nopo? Fitrah. Salah satu penafsiran fitrah itu adalah kecenderungan hati untuk menyukai yang baik-baik, membenci yang buruk-buruk. Curang itu baik atau buruk? Buruk. Aslinya manusia itu nggak menyukai kecurangan. Tapi gara-gara saking seringnya curang,
Akhirnya kecurangan itu dianggap menjadi sesuatu yang lumrah. Loh, anak orang kayak gue ya untung. Kalau nggak kayak gitu ya nggak untung lah. Gimana kita akan beruntung kalau nggak seperti itu? Sesuatu yang buruk dibikin menjadi sesuatu yang biasa karena saking seringnya melakukan. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Mutaffifin untuk mengembalikan manusia kepada apa? Kenapa mau? Fitrahnya. Membenci keburukan, kejahatan, kecurangan. Maka digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat Al-Mutaffifin. Orang-orang yang mencari keuntungan yang remeh. Dengan perbuatan yang membuat dia terancam dengan wail, kehancuran, kerugian, kebinasaan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Oke. Wailun lil mutaffifin. Tadi akar katanya. Al-mutaffifin. Yang pernah belajar bahasa Arab. Ini redaksinya jamak atau tunggal. Jamak siapa? Plural. Ngertos plural? Satu tunggal, dua ya loro, telu jamak. Jamak itu lebih dari berapa? Dua. Itu namanya jamak. Al-mutaffifin itu adalah redaksi kata jamak. Makanya jangan perhatikan terjemahannya apa? Celakalah orang-orang yang curang. Bukan celakalah orang yang curang. Kalau orang berarti minten satu. Kalau orang-orang berarti banyak. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang ingin disampaikan dari penggunaan redaksi jamak atau plural ini adalah bahwa orang yang curang itu akeh apa sedikit? Hah? Orang yang curang itu banyak. Makanya pakai redaksi nopo? Jamak. Banyak jumlahnya atau banyak bentuk kecurangannya? Banyak jumlahnya berarti orang-orangnya, pelakunya banyak. Apa bentuk kecurangannya? Dua-duanya banyak. Pelakunya banyak, bentuk kecurangannya juga banyak. Makanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa praktek kecurangan itu bukan hanya monopolinya para pedagang. Jangan sampai nanti di antara jenengan tanya sama temannya, kayak pengajian tafsir surat apa? Al-Mutaffifin. Oralah. Aku tuh itu bakul. Enggak lah, saya enggak hadir, enggak perlu saya. Saya bukan apa? Pedagang. Al-Mutaffifin, curang ini, kecurangan orang-orang yang curang ini bentuknya macam-macam. Ya. Sehingga para ulama tafsir, ya, seperti Al-Imam Bakar Ibnul Ala, kemudian juga ulama hadis seperti Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Atiyah, Imam Ibnul Arabi, para ulama-ulama kita mereka menyampaikan bahwa larangan berbuat curang dalam ayat ini bukan hanya untuk para pedagang. Segala bentuk kecurangan dalam interaksi dengan orang lain. Bahkan nanti kita akan bawakan dengan Allah sekalipun. Itu haram hukumnya. Segala bentuk interaksi dengan orang lain yang mengandung unsur kecurangan. Itu hukumnya apa? Haram.
Nah, yang namanya interaksi dengan orang lain, muamalah dengan orang lain, apa ya cuma dagang? Enggak. Kita berinteraksi itu ada interaksi bisnis, dagang. Ada interaksi sosial. Nopo interaksi sosial? Yang jenengan sama istri itu namanya interaksi nopo? Sosial. Jenengan sama tetangga itu namanya interaksi sosial. Ya. Jenengan sama masyarakat itu namanya interaksi sosial. Interaksi bisnis, interaksi nopo? Sosial, interaksi politik. Nopo? Politik termasuk. Ada nggak kecurangan dalam politik? Tuh, seru teman. Nanti kita bahas. Siap-siap baik. Ya. Kita bahas dagang dulu. Kita bahas apa? Dagang dulu. Karena memang ayat ini turunnya, asbabun nuzulnya, awalnya memang membahas tentang pedagang yang curang. Seperti yang saya sampaikan tadi. Namanya dagang itu kan macam-macam barangnya. Ya. Ada gula, ada beras, ya. Ada gandum, ya. Ada, ya, pokoknya barang-barang kebutuhan pokok, ya. Maupun yang non pokok. Contoh kayak misalnya beras atau gula. Contoh curang dalam jualan gula. Dia jualan gula sekilo, dibungkusi plastik berapa? Sekilo. Dia beli satu satu karung, berapa itu isinya? 50 kilo. Kemudian dia plastiki berapa? Sekilo, atau setengah kilo, atau seperempat kilo. Orang yang curang bagaimana? Yang ukuran sekilo diisi berapa? 9 on. Berapa? 9 on. Ini berarti termasuk golongan al-mutaffifin. Yang setengah kilo diisi berapa? 4,5 on. Yang seperempat? 2 on. Ini curang. Ini kayak gue orang untung. Kalau nggak digituin ya nggak untung. Jenengan pengen untung apa buntung? Kan sudah kita sampaikan kemarin. Orang-orang yang berbisnis dengan cara seperti itu, dia bukan hanya rugi di dunia, tapi juga rugi di akhirat. Nggak berkah. Sepira oraha, nggak seberapa untungnya dari kecurangan itu, mengakibatkan pendapatannya semuanya jadi nggak berkah. Apa enaknya? Oke, jenengan analogikan dengan yang semisal dengan gula, beras, gandum dan seterusnya. Kita pindah. Jualan emas. Napa? Emas. Mungkin nggak curang? Mungkin. Ngomongnya murni, padahal palsu. Ada campuran kuningannya atau ada campuran ininya, itunya. Saya nggak tahu bahan campuran emas apa. Ngomongnya emas tua, padahal emas muda. Ya. Emas, madu. Ayo, sini tuturan madu. Ya. Ngomongnya madu apa? Asli, palsu, uang kembali. Begitu diteliti palsu, aku berang ngerti nunjuk ke kang kana. Lah, jeneng. Tak boleh kayak gitu. Anda berani memberi label apa? Asli, maka Anda harus berani memastikan bahwa itu asli beneran. Terus gimana Ustadz kalau ragu? Ya nggak usah dikasih kata asli. Terus madu palsu, ya terserah jenengan. Ya, ya, ya. Madu, kain.
Napa? Kain. Ya, orang jualan kain segeluntung. Ya, ngomongnya berapa? 10 meter. Padahal 9,5 meter. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu pembeli tidak mungkin ukur. Ya. Taunya masih dibungkus plastik, masih utuh, padahal sudah dikurang. Contoh curang. Jadi dalam dunia dagang itu banyak sekali yang namanya contoh kecurangan. Kacamata KW, ngomongnya asli. Ya, kan banyak sekarang merek-merek yang sebenarnya bukan merek asli. Sepatu KW. Ya, labelnya jelas-jelas merek terkenal, tapi sebenarnya KW. Itu termasuk curang. Kapok nyong ngaji ge. Itu urusan jenengan. Urusan saya menyampaikan ajaran Allah Azza wa Jalla. Mobil, kemarin sudah kita bahas ya. Mobil. Jualan mobil, ngomongnya apa? Enggak pernah, ini mulus-lus. Enggak ada apanya? Enggak ada dempulannya. Padahal nembe tabrakan. Terus masuk ketok, magic, ya, dicet ulang. Ya. Memang orang yang enggak ngerti tertipu. Orang yang awam tentang mobil, yang nggak bisa membedakan. Kalau orang yang sudah ahli, hanya sekedar tok 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 tok, ya ngetok apanya, bodinya dia tahu. Ini dempulan apa? Asli tahu. Tapi kayak orang awam kayak kita ini nggak tahu. Taunya melong gitu aja. Ya. Dan pembeli yang awam seperti ini itu target operasi para orang-orang curang. Ya. Ya. Dah. Oke, sekarang tadi kan interaksi bisnis. Interaksi sosial. Interaksi sosial, segala bentuk interaksi sosial. Yang di situ ada hak-hak yang harus ditunaikan. Kok tidak ditunaikan? Maka itu termasuk kecurangan. Suami berinteraksi dengan siapa? Istrinya. Ada hak yang harus dia tunaikan. Nopo? Nafkah. Lahir dan batin. Kalau tidak ditunaikan oleh suami, maka masuk dalam kategori al-mutaffifin. Istri kepada siapa? Suami. Sama. Ada hak yang harus dia tunaikan. Nopo? Pelayanan. Ya. Perawatan. Dan seterusnya perhatian. Ya. Ketika itu tidak ditunaikan dengan benar, maka masuk dalam kategori al-mutaffifin. Orang tua kepada siapa? Anaknya. Ada hak yang harus dia tunaikan. Nopo? Pendidikan, pengajaran, pengarahan. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian nafkah, makan, minum, sangu. Itu enggak ditunaikan dengan benar, termasuk al-mutaffifin. Itu tadi bapak kepada anak. Dibalik, nopo? Anak kepada bapak. Apa haknya? Birrul walidain. Dipanggil segera datang. Orang malah dolanan HP. Ketika dipanggil nggak segera datang, bahkan pura-pura nggak dengar, itu bisa masuk kategori al-mutaffifin. Akeh ya. Akeh. Ini kita baru ngomongin sosial. Belum ngomongin apa? Politik. Gimana Ustaz itu politik yang curang? Ketika kampanye, janjinya setinggi langit. Begitu jadi, semuanya kosong dari realisasi.
itu curang. Itu termasuk apa? Kecurangan. Bahkan kecurangan yang seperti ini bisa lebih parah daripada kecurangannya pedagang. Kenapa? Curang dalam politik bisa lebih parah daripada curang dalam berdagang. Kenapa? Karena korbannya lebih banyak. Saya katakan seperti ini bukan berarti yang pedagang tidak apa-apa loh ya. Enggak. Tapi saya hanya pengen membuat perbandingan saja. Bahwa curang dalam dunia politik itu lebih serem. Kenapa Ustadz? Karena korbannya satu kabupaten, satu provinsi, satu negara. Berat banget itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi." Barang siapa bersumpah, dengar, barang siapa bersumpah demi mengambil hak saudaranya sesama muslim. Sumpahnya sumpah palsu. Supaya dapat apa? Ngambil milik orang lain sesama muslim. Faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan orang ini masuk neraka dan mengharamkan orang ini masuk surga. Siapa yang mewajibkan, siapa yang mengharamkan? Allah, bukan saya. Kenapa saya kasih penekanan seperti ini? Karena ada sebagian orang begitu disampaikan seperti ini, dalil seperti ini, kayak sing duwe surga neraka kae. Loh, saya itu nggak mengatakan, saya hanya menukil perkataan Rasul SAW. Rasulullah SAW menyampaikan ini berdasarkan perintah dari sinten? Allah. Bukan saya yang mengharamkan dia masuk surga. Bukan saya yang mengatakan wajib masuk neraka. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti itu. Berdasarkan penuturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pejabat itu ketika mau jabat disumpah nggak? Disumpah. Demi Allah. Kalau orang Islam, saya bersumpah akan menjalankan jabatan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak A, B, C, D, dan seterusnya. Sumpah. Tapi begitu disumpah berbuat curang kepada rakyatnya. Hak-hak mereka tidak dipenuhi. Maka hati-hati dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul SAW. Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Wahai Rasul, kalau saya ini sumpah palsu untuk mengambil hak saudara saya sesama muslim, tapi sedikit. Yang saya ambil berapa? Sedikit. Apa yo tetap haram masuk surga, wajib masuk neraka wahai Rasul? Itu pertanyaan siapa? Sahabat. Apa jawaban dari Nabi SAW? Wa in kana qadiban min arak. Walaupun yang kalian ambil dari saudara kalian itu hanya satu ranting pohon siwak. Jadi di zaman dulu sikatan itu pakai pohon siwak. Rantingnya segini kira-kira. Walaupun hanya sebatang ranting, itu bukan milik kalian. Kalian ambil. Bersumpah itu milik kalian. Haram masuk surga. Wajib masuk neraka. Sekarang yang dirampas dari rakyat apa? Ranting.
pohonnya, tanahnya, ora kur pohonnya. Seperti apa nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sudah. Oke, ini bahas curang dalam interaksi dengan sesama. Apa tadi? Bisnis, sosial, politik. Sekarang kita pindah. Curang sama Allah. Ada Ustaz? Ada. Jadi curang itu enggak cuma sesama manusia. Curang sama Allah juga ada. Contohnya apa Ustaz? Syirik. Apa? Syirik. Itu kecurangan terbesar yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Haknya sinten? Allah. Kalau haknya manusia harus ditunaikan, apalagi haknya Allah. Contoh yang lain Ustaz, curang dalam haknya Allah, tidak tumakninah ketika sholat. Kenapa? Tidak tumakninah ketika sholat. Itu termasuk perbuatan curang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Pencuri yang paling jahat adalah orang yang mencuri salatnya. Nyuri apa? Salat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nyuri salat itu maksudnya apa? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang nyuri salat itu orang yang ruku dan sujudnya tidak sempurna. Ya tadi itu, boten apa? Tumakninah. Tumakninah itu beripun Ustaz. Tumakninah itu kalau jenengan ruku, mak grek ruku gue sing anteng. Cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal Azimi atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 1 kali minimal. Itu terkategori tumakninah minimalis. Syukur-syukur berapa kali? 3 kali. Ya. Jadi nek nembe tuing langsung menyat. Malah urung nanti lurus bisa apa? Menyat. Itu curang. Biasanya niki trawean. Biasanya nopo? Trawean. Anu banteran. Pokoknya malam pertama dimatakan masjid sing paling banter, ngesuk rame. Masjid sing suwe ngesuk sepi. Bayangkan, ada sholat 23 rakaat, cuma berapa menit? 7 menit sholat kepriwe. Curang itu. Maling sholat. Nopo? Maling sholat. Serem. Ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Hudzaifah. Ngelihat orang sholatnya kayak gitu. Lihat orang sholatnya kayak gitu. Ditanya sama Hudzaifah, kamu sholat kayak gini sudah berapa tahun? 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Kata Hudzaifah, selama 40 tahun kamu belum sholat. Belum sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Masih banyak sebenarnya yang lain. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.